Pertanyaannya kembali lagi yang saya tanyakan di awal. Apakah sekarang, maksud saya tahun depan, itu waktu yang cukup tepat untuk membolehkan kenaikan iuran bagi seluruh kelas peserta BPJS Kesehatan? Ya, nah itu kan yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini ada 15 juta peserta mandiri yang menunggak. Naikin 1 perak saja belum tentu dia bisa mampu. bayar. Makanya saya bilang gini, kalaupun diprediksi ke depan, di setting tahun depan naik, tolong yang mandiri-mandiri yang menunggak ini dikasih kebijakan dong. Apa itu? Orang kaya saja dapat amnesti pajak. Kenapa dia nggak dapat amnesti iuran tunggakan? Maksudnya bentuknya jadi apa? Kalau yang memang miskin di write off. Kalau yang memang kelas 2, kelas 1 yang memang nggak mampu, kasih diskon. Supaya dia bisa kembali menjadi aktif untuk membayar. Kalaupun terjadi kenaikan, dia mampu. Nah ini jadi hal yang penting untuk disampaikan. Ya, kita langsung tanyakan dulu Bang Timbul kepada Mas Uki. Mas Uki, yang disampaikan ini akan bisa terakomodir atau kira-kira seperti apa, Mas? Silakan. Ya, pertama-tama begini, ada komentar saya atau saya harus meluruskan terkait dengan data DTSN yang dianggap belum cukup akurat. Apalagi kemudian tadi disebut juga ada DTKS ya, bahwa di DTKS ada, kemudian di DTSN itu tidak ada. Begini, ketika DTSN itu diluncurkan ya, di sini DTSN itu mengharmonisasi data-data sosial ekonomi yang diproduksi oleh banyak sekali kementerian, termasuk di dalamnya adalah Kemensos. Ya. Dan adalah keliru apabila dikatakan bahwa DTSN itu tidak melakukan ground checking atau turun langsung ke lapangan. Bahkan DTSN ini dilakukan oleh leading sektornya BPS ya, profesional ya, yang sudah puluhan tahun semenjak Indonesia merdeka, itu sudah melakukan hal yang kurang lebih serupa begitu. Dan yang harus diingat ya, ketika verifikasi di sini ada updating ya, di sini ada updating dan ada ya, tadi kalau misalnya Pak Timbul itu menyebut 7, sekian juta itu bulan Juni. Di bulan Juli bahkan sudah meningkat ya, yang dinonaktifkan PBI itu 8,2 juta ya. Dan ini dikarenakan memang sudah ada mobilisasi ekonomi. Jadi yang tadinya mereka berada di desil 1 sampai dengan 5 ya, mereka kemudian ditemukan ya, di tahun sebelumnya itu 1 sampai 5 ya. Di tahun sekarang ketika disurvei ke lapangan, lah kasarnya survei lapangan lah, verifikasi ground checking ini ya. Itu ditemukan bahwa mereka sudah berada di desil 6 sampai 10. Dan yang harus diingat satu hal lagi ya, ini belum saya katakan dari tadi, bahwa DTKS itu melakukan pemutakhiran data itu cuma 1 kali setahun. Ya, ini artinya apa? Bisa saja seseorang ini status ekonominya berubah, ya, dan dia harus menunggu setahun untuk mendapatkan layanan, atau sebaliknya, bisa saja selama ini dia mendapatkan layanan dari APBN, ya, PBI, dan lain-lain, ya. Kemudian statusnya berubah, tapi dia masih mendapatkan layanan, padahal dia sudah tidak layak untuk mendapatkan layanan secara gratis dari APBN, dan itu harus menunggu setahun. Nah, sementara DTSN ini 4 bulan sekali, dan di dalam DTSN ini, ya, BPS membuka ruang untuk mengadu dan menyanggah, ya, apabila kemudian saya seharusnya dapat atau dia seharusnya tidak dapat. Jadi ini bukan karena tidak yakin, tapi memang dinamika ekonomi dari sebuah keluarga itu bisa saja berubah kapan saja. Ketika kami menemukan kasus, Bang Leo, ketika dicacah, ya, ketika dicacah diverifikasi oleh DTSN, oleh BPS, ya, orang tersebut dapat dikatakan tidak mampu. Namun lama kemudian dia menerima warisan, gitu. Nah, kami mendapatkan pengaduan ya dari BPS mendapatkan pengaduan, maksud saya, kok orang tersebut menerima bansos ya, atau dalam hal ini sudah pasti dia menerima PBI atau Kartu Indonesia Sehat lah, kurang lebih seperti itu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.